saksi hidup mantan pasukan Cakrabirawa dalam tragedi Gerakan 30 SPKI. Salah satu saksi hidup yang mengetahui secara rinci kronologi peristiwa pada malam mencekam itu adalah Ishak Bahar, usianya 87 tahun. Warga Kelurahan Kalikabong, Kecamatan Kalimana, Kabupaten Purbalingga, Jawa Tengah. Lansia yang pernah menyandang pangkat terakhir Sersan Mayor, Serma, itu saat peristiwa G30S bertugas sebagai Komandan Regu Pengawal Istana Batalion Cakrabirawa. Inilah kronologi yang sebenarnya. Saya pendidikan di Komando Pasukan Khusus Kopassus, terus bertugas di Pengawal Istana tahun 1964. Waktu Soekarno pidato di Konferensi Asia Afrika, saya yang mengawal Presiden ke Aljazair, kata Ishak. Ishak mengungkapkan, keterlibatan dirinya dalam tragedi G30S adalah hal yang tidak pernah ia duga sebelumnya. Dia merasa terjebak dalam pusaran politik yang menjungkirbalikkan nasibnya dari seorang patriot yang terhormat menjadi pesakitan berlabel pengkhianat negara. Masih jelas diingatan saat Letkol Untung, pimpinan Ishak di Batalion Cakrabirawa, memberi perintah untuk ikut bersamanya. Padahal, sore itu juga, Ishak ada jadwal mengawal Presiden ke Senayan. Sore itu sekitar jam 18 waktu Indonesia Barat, saya ada tugas untuk mengawal Soekarno ke Mabes Teknisi di Senayan. Tahu-tahu Pak Untung datang minta saya ikut dia, katanya. Saat itu Ishak sempat bertanya kepada Untung karena perintah untuk mendampingi bertepatan dengan tugas mengawal Presiden. Namun, sebagai prajurit, dia terikat oleh sumpah militer untuk patuh kepada pimpinan, tidak membantah perintah atau putusan. Sudah, jangan mengawal Presiden, ikut saya, kata Ishak menirukan perintah Untung. Dengan persenjataan lengkap, Ishak mengawal dalam satu kendaraan bersama Letkol Untung, Kolonel Abdul Latif, Komandan Garnisun Kodam Jaya, sopir dan ajudan. Saya tidak dikasih tahu tujuannya kemana. Tahu-tahu mampir ke Rumah Sakit Pusat Angkatan Darat (RSPAD) untuk menemui Soeharto yang sedang menjaga anaknya, Hutomo Mandala Putra Tommy, yang lagi sakit, beber Ishak. Ishak sendiri tidak ikut masuk ke dalam kamar di mana Tommy dirawat. Namun, di perjalanan dia menguping jika Untung dan Abdul Latif sudah mendapat izin Soeharto untuk sebuah misi yang baru dia sadari sesudahnya. Baik Pak Untung dan Pak Latif itu pamitan dengan Soeharto mau nyulik jenderal, katanya dengan mantap. Sesampainya di lubang buaya, Ishak diperintahkan untuk bersiaga di sebuah rumah pondok. Menjelang tengah malam, pasukan Batalion Cakrabirawa yang lain datang berduyun-duyun. Saya kaget malah. Pasukan-pasukan datang. Ya, anggota Cakrabirawa, teman-teman saya. Tahu-tahu dibagi regu untuk menculik jenderal. Saya tidak menculik, saya ngawal Untung di lubang buaya, ujar Ishak. Masuk tanggal 1 Oktober pukul 1 waktu Indonesia Barat, satu persatu regu bergerak untuk menculik Dewan Jenderal. Pukul 3 waktu Indonesia Barat, para jenderal datang silih berganti. Ishak menuturkan, tidak semua jenderal yang dibawa oleh prajurit Cakrabirawa dalam keadaan hidup.
Jenderal Yani, Letjen Ahmad Yani Panjaitan, Brigjen DI Panjaitan Haryono, Maijen Harjono, mati. Dan Toyo, Brigjen Sutoyo, sudah meninggal. Yang hidup hanya 3. Jenderal Prapto, Maijen R. Suprapto, Jenderal Parman, Maijen S. Parman, dan Tendean, Letupire Tandean. Jenderal Nasution enggak ada, kata Ishak. Saya kaget. Saya panik malah. Kok ada begini? Ada apa? Sambungnya. Karena kepanikan itu, para jenderal yang diculik, baik masih hidup atau sudah meninggal, dijebloskan ke dalam sebuah sumur tua. Saya menyaksikan langsung dengan satu polisi namanya Sukitman. Awalnya, Sukitman ini suruh dibunuh. Tapi saya tahan. Saya lindungi. Saya bilang kamu tidak tahu apa-apa, kata Ishak sambil memperagakan detik-detik penembakan. Ishak mengungkapkan, peristiwa pembantaian itu berlangsung sangat cepat. Saya hanya sedikit tahu kalau Dewan Jenderal ini mau menggulingkan Pak Karno sebagai pasukan pengawal Presiden. Cakrabirawa berkewajiban menggagalkan itu. Terangnya, Ishak mulai sadar bahwa dirinya sudah terjebak masuk dalam pusaran gejolak politik yang maha dahsyat. Setelah itu lalu bubar. Saya enggak tahu Untung dan Latif pada kemana. Saya ditinggal dengan pasukan-pasukan yang lain. Saya pulang sendiri dengan pembawa truk, sopir dan Sukitman itu tadi, katanya. Sesampainya di markas Cakrabirawa, tidak berselang lama datang pasukan tentara berpita putih. Ishak dilucuti dan langsung dijebloskan ke penjara tanpa dimintai keterangan apapun. Saya ditahan belasan tahun tanpa pakai persidangan apa-apa. Hanya sekali dimintai keterangan jadi saksinya Untung, ujarnya. Selama 14 hari, Ishak ditahan di LP Cipinang. Disinilah neraka dunia yang dirasakan bagi pasukan Cakrabirawa yang tertangkap, tidak terkecuali Ishak. Saya diberi makan jagung rebus saja, tapi tidak pakai piring. Langsung disebar di lantai, dituturi, dipunguti satu-satu. Selain itu, siksaan yang dialami selama di Cipinang juga tak bisa diceritakan dengan rinci oleh Ishak. Saya disuruh mengaku anggota ini, anggota itu. Saya jawab enggak ngerti anggota, enggak ngerti partai, enggak ngerti apa-apa. Boleh petugas mukuli semaunya, ungkapnya. Setelah 14 hari, Ishak dan sejumlah anggota Cakrabirawa dipindah ke Salemba. Banyak yang mati karena makanan nggak cukup. Banyak juga yang mati karena disiksa. Teman-teman saya Cakrabirawa sudah habis. Di sel banyak yang mati. Dibebaskan apa lagi? Sudah, kata Ishak. Di sana dia menghabiskan 13 tahun lamanya dalam jeruji besi, berukuran 4 kali 1 meter bersama 4 rekannya. Hingga akhirnya, Ishak dibebaskan pada tanggal 28 Juli tahun 1977 bebarengan dengan ratusan ribu tahanan politik yang lain.